Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai pohon, dan ini adalah materi terakhir untuk matematika diskrit. Jadi untuk hari berikutnya nanti akan saya beri data siapa saja yang belum mengumpulkan tugas dari tugas pertama sampai tugas terakhir. Untuk definisi pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit, di mana sirkuit adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Contohnya ini, gambar 1 dan gambar 2 ini merupakan pohon. Karena apa? Karena misal, saya membuat lintasan dari simpul A, lalu ke simpul D, lalu ke simpul F. Nah, dari simpul F sudah berhenti ya, tidak bisa kembali lagi ke simpul A kan? Nah, ini berarti merupakan pohon, karena tidak mengandung sirkuit. Tidak bisa membuat lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Begitu juga pada gambar yang kedua. Gambar kedua ini juga merupakan pohon. Karena apa? Karena di sini, misalkan saya membuat lintasan dari simpul A, lalu ke simpul B, lalu ke simpul E, lalu ke simpul C, ini tidak bisa kembali lagi ke simpul A. Nah, ini berarti juga merupakan pohon karena tidak mengandung sirkuit. Nah, gambar yang ketiga ini bukan merupakan pohon. Kenapa? Karena ada lintasan yang mengandung sirkuit. Lintasannya akan saya tunjukkan yang mengandung sirkuit, yaitu lintasan dari simpul A ke simpul D, ke simpul F. Nah, dari simpul F ini bisa kembali lagi ke simpul A. Ini berarti bukan merupakan pohon karena mengandung sirkuit. Selanjutnya, hutan atau forest adalah kumpulan pohon yang saling lepas, atau graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di dalam graf terhubung adalah pohon. Nah, di sini ada 3 pohon, pohon 1, pohon 2, pohon 3. Di mana dari 3 pohon kalau dikumpulkan menjadi hutan. Masing-masing pohon ini tidak mengandung sirkuit. Selanjutnya, sifat-sifat pohon. Teorema, misalkan G, V, E, di mana V menyatakan simpul dan E menyatakan sisi, adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N. Maka, semua pernyataan di bawah ini adalah ekivalen. Yang pertama, G adalah pohon. Yang kedua, setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Yang ketiga, G terhubung dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi, di mana N-nya ini menyatakan simpul ya. Berarti nanti sisinya, cara menghitungnya, jumlah semua simpul dikurangi 1. Lalu yang keempat, G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. Yang kelima, G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Yang keenam, G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Lalu teorema ini dapat dikatakan sebagai definisi lain dari pohon. Ini pembuktian dari sifat-sifat pohon. G adalah pohon, di mana N-nya atau simpulnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Contohnya, lintasan 1 ke 4 adalah 1, 2, 4. Lintasan 1, 5, berarti 1, 2, 5. Lalu yang ketiga, G terhubung dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi, di mana N-nya ini adalah jumlah semua simpul. Kalau simpulnya di sini jumlahnya ada 7, berarti sisinya 7 dikurangi 1, berarti ada 6 buah sisi. Kita cek. Kita hitung apakah ada 6 buah sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata benar, ada 6 buah sisi. Lalu yang keempat, G tidak mengandung sirkuit. Nah, ini
Misalkan lintasannya dari simpul 1, lalu ke simpul 2, lalu ke simpul 4, sudah berhenti di simpul 4 saja. Tidak bisa kembali ke simpul 1. Dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. Tadi sudah ya, untuk sisinya ada 6 buah sisi yang nomor 3. Lalu yang kelima, G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Misalkan ini kan tidak mengandung sirkuit, lalu saya beri satu sisi antara simpul 2 dan simpul 3 di sini. Nanti ada lintasan yang mengandung sirkuit. Contohnya saya mulai dari simpul 1 lalu ke simpul 2. Kalau ini ada sisinya, berarti bisa ke simpul 3, bisa lagi kebalik ke simpul 1. Ini membuat hanya satu sirkuit saja. Lalu 6, G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Dimana kalau sisi pada 2 dan 4 saya hilangkan, berarti membuat simpul 2 dan simpul 4 tidak terhubung lagi ya. Nah, ini berarti sisi-sisi dalam pohon merupakan jembatan untuk menghubungkan simpul 1 ke simpul lainnya. Lalu selanjutnya pohon berakar atau rooted tree. Pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah sehingga menjadi graf berarah, dinamakan dengan pohon berakar. Contohnya, ini ada gambar A, di mana gambar A akarnya adalah simpul A. Di mana simpul A mempunyai akar ke B, ke C, dan ke D. Simpul B mempunyai anak ke E, ke F. Lalu simpul E mempunyai anak lagi H, I, J. Nah, di mana gambar B ini sebagai perjanjian, tanda panah pada gambar A dihilangkan. Jadi boleh tidak diberi tanda panah untuk pohon berakar. Akar mempunyai derajat masuk sama dengan 0. Jadi akar di dalam pohon tidak mempunyai derajat masuk, hanya mempunyai derajat keluar saja. Nah, di sini yang tidak mempunyai derajat masuk berarti adalah simpul A saja. Berarti simpul A ini merupakan akar. Lalu, daun atau simpul terminal mempunyai derajat keluar sama dengan 0. Nah, berbeda dengan daun atau simpul terminal tidak mempunyai derajat keluar sama sekali. Berarti hanya mempunyai derajat masuk saja. Nah, dalam gambar A ini, yang tidak mempunyai derajat keluar, simpul apa saja? Yaitu ini ya, simpul H, simpul I, simpul J, simpul F, simpul C, dan simpul G. Jadi, H, I, J, F, C, G ini adalah simpul terminal atau daun, karena tidak mempunyai derajat keluar sama sekali. Lalu selanjutnya, ini ada gambar pohon yang sebelah kiri. Lalu ada dua gambar pohon berakar yang dihasilkan dari pemilihan dua simpul yang berbeda sebagai akarnya. Untuk gambar yang kedua, yang sebagai akar adalah simpul B. Yang sebagai daun atau simpul terminal yaitu simpul F, G, dan H, A, C. Lalu untuk gambar yang ketiga, yang simpul akar, sebagai simpul akar adalah simpul E. Lalu yang sebagai simpul terminal atau daun yaitu simpul G, simpul H, simpul A, simpul C, dan simpul F. Lalu selanjutnya terminologi pada pohon berakar. Yang pertama, anak dan orang tua. Pada gambar ini, yang sebagai anak adalah B, C, D. Di mana anak B, C, D ini orang tuanya adalah A. Lalu, E dan F adalah anak dari B.
di mana B ini adalah sebagai orang tua EF. HIJ adalah anak dari E. Lalu K ini adalah anak dari G. G adalah orang tua dari K. G adalah anak dari D, di mana D adalah orang tua dari G. Begitu juga seterusnya ya. Selanjutnya yang kedua adalah lintasan atau pet. Lintasan dari A ke J adalah A, B, E, J. Di mana panjang lintasan dari A ke J dihitung sisi yang dilalui, yaitu A, B, E, J. Ada berapa sisi di sini? 1, 2, 3. Berarti panjang lintasan dari A ke J ada 3. Misalkan saya ingin melintasi A, membuat lintasan dari A ke L. Berarti lintasannya yaitu A, D, G, K, L. Berarti panjang lintasannya ada berapa? Dihitung sisinya. 1, 2, 3, 4. Berarti panjang lintasan dari A ke L ada 4. Lalu yang ketiga, saudara kandung. F adalah saudara kandung E. Di sini, F adalah saudara kandung E. Tetapi G bukan saudara kandung E. Karena apa? Karena orang tua mereka berbeda. Kalau E dan F memiliki orang tua yaitu B. Kalau G orang tuanya D. Nah di sini H, I, J adalah saudara kandung. Karena orang tuanya sama yaitu E. Berbeda dengan K. K bukan saudara kandung dari H, I, J. Karena orang tuanya berbeda. Kalau K, orang tuanya adalah G. Sekarang upah pohon atau subtree. Upah pohon atau subtree ini adalah bagian dari pohon yang diketahui. Ini saya mengambil bagian pohon yaitu B, E, F, H, I, J. Di mana B ini sebagai akar dan HIJF ini sebagai simpul terminal atau daun. Lalu kalau kalian mengambil bagian dari pohon lagi, misal saya ambil yaitu G, K, L, M, ini saya lingkari. Berarti G-nya sebagai akar dan LM-nya sebagai simpul terminal atau daun. Lalu derajat atau degree, derajat sebuah simpul pada pohon berakar adalah jumlah upah pohon atau jumlah anak pada simpul tersebut. Misalkan derajat A di sini, derajat A yang dihitung adalah derajat keluarnya. Jadi derajat pada simpul pohon berakar yang dihitung adalah derajat keluarnya. Derajat A di sini ada 1, 2, 3. Ada 3. Berarti derajat pada A ada 3. Lalu derajat B. Derajat B ada berapa? Derajat keluar dari simpul B ada 1, 2. Jadi derajat B ada 2. Derajat C ada berapa? Derajat keluar dari simpul C ada berapa? Tidak ada, berarti 0. Derajat D ada berapa? Derajat keluar dari simpul D ada 1. Derajat K ada berapa? Ada 2. 1, 2. Derajat keluar dari simpul K ada 1, 2. Ada 2. Nah, derajat maksimum dari semua simpul merupakan derajat pohon itu sendiri. Nah, pohon ini berderajat 3. Karena derajat tertinggi dari seluruh simpulnya ada 3. Nah, derajat A ada 3, 1, 2, 3. Lalu derajat B hanya 2. Derajat D hanya 1. Lalu derajat E juga 3, 1, 2, 3. Berarti yang diambil adalah derajat tertinggi dari pohon yang diketahui. Berarti pada pohon ini, derajat maksimumnya ada 3. Lalu selanjutnya daun. Daun tadi sudah saya singgung di awal.
daun simpul yang berderajat 0 atau derajat keluarnya 0 atau tidak mempunyai anak disebut dengan daun. Nah, dalam hal ini yang merupakan daun yaitu H, I, J, F, C, L, M. Lalu simpul dalam, simpul yang mempunyai anak disebut simpul dalam atau simpul cabang. Di mana simpul yang mempunyai anak di sini selain akar loh ya, yaitu B, D, E, G, dan K. Ini merupakan simpul dalam atau simpul cabang. Lalu selanjutnya aras atau level atau tingkat. Di mana akar sebagai level 0 atau aras 0. Lalu anaknya akar di sini B, C, D level 1 atau tingkat 1. Lalu bawahnya lagi, anaknya lagi E, F, G ini sebagai tingkatan kedua. Lalu anaknya lagi, anak dari E yaitu H, I, J, K ini tingkat 3. Lalu yang terakhir LM ini tingkat 4. Lalu tinggi atau kedalaman, aras maksimum dari suatu pohon disebut tinggi atau kedalaman. Di mana aras adalah tingkatan atau level. Nah, pohon ini mempunyai 4 tingkat atau mempunyai tinggi 4. Jadi pohon ini mempunyai tinggi 4. Selanjutnya, pohon terurut. Pohon berakar yang urutan anak-anaknya penting disebut pohon terurut. Nah, di mana A dan B ini dua pohon terurut yang berbeda. Nah, pada gambar A, dari simpul akar, simpul 1, lalu anaknya urutannya 2, 3, 4. Berbeda dengan gambar B. Dari akar, simpul 1, anaknya dimulai dari 3, 4, 2. Nah, dilihat dari urutannya saja sudah berbeda. Jadi dua pohon A dan B ini merupakan pohon terurut yang berbeda. Lalu selanjutnya, pohon N-eri. Pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak N buah adalah pohon N-eri. Di mana gambar ini pohon parsing dari kalimat a tall boy wears a red hat. Di sini ada 3 anak. Karena paling banyak anaknya ada 3, berarti ini pohon 3 eri. Karena N-nya ada 3 atau anaknya ada 3. Lalu pohon N-eri penuh. Pohon N-eri dikatakan teratur atau penuh jika setiap simpul cabangnya mempunyai tepat N buah anak. Nah, pohon N-eri penuh dengan tinggi H mempunyai jumlah daun N pangkat H. Nah, di sini contohnya pohon N-eri penuh, di mana setiap simpul cabangnya mempunyai tepat N buah anak. Di sini anaknya dari akar ada 3. Dan masing-masing anak dari akar ini mempunyai 3 anak juga. 1, 2, 3. Anak pertama, anak kedua juga 1, 2, 3. Anak ketiga juga 1, 2, 3. Berarti pohon ini dinamakan pohon 3 eri. Nah, daunnya ada berapa? Daunnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 daun. Kita cek. Nah, gambar ini merupakan pohon 3 eri. Karena anak yang paling banyak adalah 3 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3 semua. Pohon 3 eri penuh dengan jumlah daun 9. 9 didapatkan dari 3 N pangkat H, di mana N-nya adalah anaknya, yaitu 3. H-nya di sini adalah tingginya. Tingginya ada
berapa di sini? 0, 1, 2. Ada 2. Berarti 3 pangkat 2 sama dengan 9. Lalu selanjutnya pohon biner atau binary tree. Pohon biner adalah pohon n-ary dengan n-nya sama dengan 2. Pohon yang paling penting karena banyak aplikasinya, dan setiap simpul di dalam pohon biner mempunyai paling banyak 2 buah anak saja. Dibedakan antara anak kiri dan anak kanan. Karena ada perbedaan urutan anak, maka pohon biner adalah pohon terurut. Ini contohnya, 2 pohon biner yang berbeda ya. Lalu ini ada pohon condong kiri dan pohon condong kanan. Karena yang A ini pohonnya condong ke kiri, yang B pohonnya condong ke kanan. Lalu pohon biner penuh adalah pohon biner yang setiap simpulnya mempunyai tepat 2 buah anak, kiri dan kanan, kecuali simpul pada aras atau tingkat paling bawah. Ini contoh pohon biner penuh. Di sini akarnya mempunyai 2 anak. Lalu tiap anaknya juga mempunyai 2 anak lagi. Lalu tiap anaknya ini mempunyai 2 anak lagi. Nah, di mana kiri dan kanan seimbang. Jadi anaknya masing-masing 2. Lalu setelah punya anak, masing-masing punya 2 anak lagi. Jadi 2 ruasnya, kiri dan kanan ini seimbang. Ini dinamakan pohon 2-ary. Karena n-nya ada 2. N yang paling banyak ada 2. Lalu pohon biner seimbang. Pada beberapa aplikasi, diinginkan tinggi upah pohon kiri dan tinggi upah pohon kanan yang seimbang, yaitu berbeda maksimal 1. Ini perbedaannya pada tingkatannya ya, atau pada levelnya atau arasnya. Pada T1 dan T2 ini adalah pohon seimbang. Pada T1 terlebih dahulu, ingat karena pohon biner berarti maksimal mempunyai 2 anak. Ini pada kiri dan kanan seimbang ya, masing-masing mempunyai 2 anak semua. Lalu pada T2 ini juga masih dinamakan dengan seimbang. Meskipun berbeda, pada kiri mempunyai 2 anak, pada kanan juga mempunyai 2 anak. Setelah mempunyai 2 anak, pada kiri mempunyai masing-masing anak mempunyai 2 anak lagi. Nah, pada sisi kanan hanya mempunyai 1 anak saja. Ini hanya berbeda 1 tingkat saja atau 1 level saja, yaitu di sini. Ini tidak apa-apa, masih dinamakan dengan pohon seimbang. Kalau T3 ini bukan merupakan pohon biner seimbang. Karena apa? Karena perbedaan tingkatnya ada 2. Yaitu setelah dari akar mempunyai 2 anak, lalu sisi kiri mempunyai 2 anak lagi, sisi kanan tidak mempunyai anak lagi. Padahal dari sebelah kiri, dari anak itu mempunyai anak lagi. Nah, dari sebelah kanan sudah berhenti dari akar mempunyai anak. Nah, ini berbeda 2 tingkat atau 2 aras. Maka T3 bukan merupakan pohon biner seimbang. Baiklah, mungkin penjelasan saya dari materi ini cukup di sini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ke saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.